Kalau engkau berpikir bahwa barang yang bermerek dengan harga yang mahal bisa mengangkat harga dirimu, engkau sakit jiwa. Ya Pak ya? Saya mau di blacklist juga nggak apa-apa Pak. Biar kita buka semua topeng-topeng kemunafikan orang Kristen di gereja. Maaf saudara, bukan barang mahal yang bikin harga dirimu naik. Saya mau pakai barang apa aja saya tetap pede. Kenapa? Yesus yang menjadi jati diri saya. Gak ada orang bisa bikin malu saya sekarang. Karena harga diriku tergantung pada Kristus. Daripada kau berkeluh kesah yang pada akhirnya menjadi dosa, lebih baik bersyukur. Belajar kalau ketemu orang, gimana kabarnya? Luar biasa, ada masalah? Banyak. Tapi aku tak bersuka cita sebab Tuhan adalah Kan sama aja saudara. Kau berkeluh kesah gak akan merubah keadaanmu. Tapi ketika kau bersuka cita memperkatakan firman, justru itu menimbulkan satu kekuatan bagimu. Amin. Karena ucapan itu adalah doa. Hati-hati. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituai. Kalau kau menabur badai, kau menuai puting beliung. Hati-hati saudara. Saya sudah melihat banyak kehidupan orang hancur akibat taburan-taburannya di masa lalu. Tapi kalau hari ini hidupmu dimuliakan, itu pun akibat taburan di masa yang lalu. Engkau terus menabur yang baik, sekalipun engkau dalam tekanan, sekalipun engkau dalam masalah. Apa yang kita alami hari ini itu hasil taburan kita. Setiap manusia itu pasti punya keinginan. Siapa di sini yang punya keinginan? Keinginan apa aja? Angkat tangan. Yang tidak punya keinginan ini berarti robot. Kita semua pasti punya keinginan. Dan tidak sedikit dari manusia yang hidupnya itu dikontrol oleh keinginannya. Tapi hari ini kita harus mengerti keinginan macam apa yang sedang kita buru, ya supaya kita tidak salah. Karena pada akhirnya banyak orang binasa karena dia salah mengikuti atau mengejar keinginan di dalam hidupnya. Kita buka bersama dulu Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-7 saudara. Baru dengar ayatnya saja kayaknya sudah menakutkan. Yudas ini jarang dibuka saudara ya. Mari kita lihat Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata di sana demikian. Sama seperti Sodom, baca sama-sama 1, 2, 3. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, sehingga telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan semua orang. Garis bawahi, kota Sodom sampai hari ini itu menjadi peringatan bagi semua orang. Kenapa demikian? Saudara yang belum tahu, tolong belajar lagi Alkitab. Api belerang turun atas kota itu. Mengapa Tuhan begitu murka dengan kota Sodom? Karena di dalamnya terdapat orang-orang yang hanya melakukan percabulan yang pertama. Yang kedua yang lebih berbahaya di sana dikatakan, mengapa Tuhan itu menurunkan api belerang membinasakan seluruh kota Sodom dan Gomora? Yang pertama, karena terjadi dosa percabulan di sana. Homoseksual, lesbian itu terjadi. Yang kedua, ternyata yang tidak kurang dan yang tidak kalah penting kita harus garis bawahi, kenapa Tuhan menghukum kota itu? Karena dikatakan di sana dan mereka semua apa? Mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Garis bawahi, mengejar kepuasan yang tidak wajar. Saudara, kepuasan jiwa manusia itu tidak akan pernah bisa diisi dengan hal-hal yang terlihat mata. Contoh satu, kekayaan. Kalau Anda berpikir bahwa Anda akan merasa puas di hidup ini waktu Anda punya kekayaan, uang, deposit, Anda menikmati segala kemewahan, maka Anda sedang tersesat. Katakan amin.
Itu sangat-sangat menyesatkan, karena harta tidak akan pernah bisa membuat jiwa manusia puas. Saya mau tanya, seenak apapun makanan di depan kita, ada yang bisa makan 10 piring? Ada di sini? Kita makan sedikit aja sudah, aduh ya ini perut rasanya mau sekaya, walaupun saudara bisa bayar makanan semewah apapun, semahal apapun, kita manusia itu punya batasnya. Apalagi ya perut manusia itu ada batasnya. Sekaya apapun orang, kita banyak melihat kan rumah tangga hancur justru waktu kaya. Ada orang yang datang konseling, Bu Debbie, suami saya itu loh dulu miskin Bu, sama saya sama-sama berjuang dari nol, setelah kaya Bu selingkuh. Ya, kenapa seperti ini? Waktu dia masih belum punya apa-apa, dia berpikir kalau dia kaya, dia akan bahagia. Ternyata ketika dia kaya, ada satu titik kejenuhan bagi manusia. Waktu engkau kaya, engkau akan merasa begini, oh jadi orang kaya itu cuma begini. Saya banyak ketemu orang-orang kaya yang kesepian. Mereka punya banyak harta, tapi jiwanya tuh kosong. Ada ibu-ibu yang berburu tas mahal, terus tiap hari harus beli tas. Kalau nggak beli rasanya alergi kulitnya. Ya, kalau sudah pakai tas mahal jalannya itu beda. Di Indonesia, di sini nggak ada. Nggak ada yang angkat tangan maksudnya. Ya, dia pikir kalau dia beli tas mahal yang ratusan juta gitu ya, terus dipakai begini di Jakarta ini saudara, masuk gereja itu jalannya beda, tangannya begini. Masuk pintu orangnya belum kelihatan, tasnya duluan. Kalau engkau berpikir bahwa barang yang bermerek dengan harga yang mahal bisa mengangkat harga dirimu, engkau sakit jiwa. Ya Pak ya, saya mau di blacklist juga nggak apa-apa Pak. Biar kita buka semua topeng-topeng kemunafikan orang Kristen di gereja. Maaf saudara, bukan barang mahal yang bikin harga dirimu naik. Saya mau pakai barang apa aja saya tetap pede. Kenapa? Yesus yang menjadi jati diri saya. Nggak ada orang bisa bikin malu saya sekarang. Karena harga diriku tergantung pada Kristus, bukan pada barang yang saya pakai. Kasihan teman saya udah pakai asli dipikir palsu. Kepahitan loh. Dia pakai sepatu mahal yang puluhan juta. Dia bilang sama saya, Bu, itu cowok itu orang kaya, kenapa sepatunya sama kayak saya? Saya bilang enggak, dia kos-kosan naik motor, nggak punya mobil. Masa dia bisa beli sepatu sama saya? Saya bilang itu palsu, belinya di Jakarta Taman Puring, 700.000. Makanya saya lihat-lihat dia punya garis merah lebih panjang dia daripada saya. Saya bilang itu malah lebih mahal loh Pak garis merahnya. Karena dia pakai asli, ada orang pakai yang sama, dia sibuk memperhitungkan itu asli apa palsu ya, sakit jiwa nggak? Mau dia pakai asli mau palsu biarin aja, itu loh yang jadi salah. Saya tahu ibu-ibu yang pakai merek itu tiap saya datang langsung lirik tas saya, mereknya apa ya? Makanya saya lebih suka pakai yang tidak ada merek, biar penasaran dia tasnya Bu Debbie ini berapa harganya ya, wah dia nggak tahu di 1 M, ember. Anda tidak akan pernah puas. Waktu Anda berburu yang begitu, Anda akan terus diikuti setan dan setan dan setan. Dan akhirnya kacau. Ada seorang bapak itu kok dia di konseling sama saya. Ceritanya ada seorang ibu, suaminya selingkuh. Dia datang kepada saya, Bu, suami saya berselingkuh Bu. Saya ini kurang cantik apa? Istrinya sudah tarik benang, tarik kabel, tarik kawat. Ya sampai kalau tersenyum aja susah loh saudara. Karena nggak bisa ketawa kayak saya, nanti ting putus saudara. Waktu putus tiba-tiba mengkeret. Capcay deh hidup ini ya. Nggak usah banyak pencitraan. Bangun kecantikan batinia. Itu yang Tuhan lihat. Bu, saya kurang apa Bu? Cantik sudah. Tiap hari saya berdandan loh. Akhirnya satu saat saya bilang, saya pengen ketemu suami ibu deh. Saya nggak bisa dengar satu pihak. Ketemu suaminya bilang, Bu, bagaimana Bu, saya nggak jengkel sama istri saya. Saya cukupi uang, tiap kali mau ke gereja minta beli tas baru.
Kalau tasnya yang cuma 15 juta, 50 juta, oke lah, ibu tahu satu tas ratusan juta. Saya bilang, kamu kan kemarin udah beli yang itu, tapi kan udah dipakai, ya malulah dilihat orang saya udah pernah pakai. Saya bilang, ibu ternyata ibu yang sakit jiwa. Makanya suamimu selingkuh. Bertobat saudara. Kalau engkau berpikir kekayaan, brand, barang mahal itu bisa memuaskan jiwamu, engkau sedang tersesat. Kekayaan tidak akan pernah bisa puaskan orang. Karena itu banyak orang waktu miskin bisa setia ke istri, waktu kaya dia selingkuh. Kenapa? Dia mencari kepuasan yang tidak wajar. Ketika dia sudah dapat kepuasan kekayaan, ternyata jadi orang kaya cuma gini ya. Oh cuma gini toh jadi orang kaya. Jadi saudara, apa kepuasan yang sesungguhnya? Kenapa saya bilang ketika orang sudah menjadi kaya, dia pikir itu kepuasan sejati, lalu dia akan mencari yang tidak wajar apa? Seksualitas. Dia akan mencari pasangan yang lain karena dia pikir saya sudah kaya, ternyata juga rumah tangga saya nggak bahagia, istri saya malah tambah gila. Ya udah dia cari di luar kepuasan yang tidak wajar. Dan ketika dia mencoba dengan banyak perempuan, apakah dia akan merasa puas? Nggak, akan semakin stres, kehilangan damai sejahtera. Saya berulang kali ngomong, orang yang paling berbahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup dalam kekudusan. Kenapa? Hidup kita damai, tenang, ada damai sejahtera, ada kebenaran. Saudara, saya baca sebuah artikel, ada seorang pria di Jepang, dia menikah berkali-kali dengan wanita yang berbeda. Dia berkata apa? Saya tidak pernah puas dengan wanita manapun. Dan akhirnya dia menetapkan pilihan, dia menikah dengan robot. Nikah sama robot. Di sini sudah ada robot. Di Jepang ada, dan mereka memang menikah. Itu robot dibawa, diberkati. Sakit jiwa enggak? Ditanyain sama media, kenapa bapak memilih nikah sama robot? Saya sudah menikah sama banyak perempuan, jiwaku enggak puas. Saya nikah sama robot, robot itu nurut. Saya bilang, kalau dia nggak korslet, kalau korslet kesetrum mati kau. Iya nggak saudara, lagi tidur korslet robotnya, mati kesetrum. Orang sakit jiwa. Dia berganti-ganti pasangan, dia cari orang yang lain, dia pikir seksualitas bisa memberi kepuasan. Engkau tidak akan menemukan kepuasan itu. Lalu ada orang yang berpikir ketika dia mendapatkan jabatan, dia akan puas. Lalu dia berburu dengan berbagai cara, dia menyingkirkan orang kanan kiri, dia tendang orang, dia injak orang supaya dia memperoleh jabatan. Saya mau tanya, waktu dia dapat jabatan dia puas? Enggak. Kenapa Hitler membunuh banyak sekali orang? Waktu dia mendapatkan kekuasaan, karena jiwanya itu sakit. Dia berpikir kekuasaan akan memberikan dia kepuasan, ternyata enggak. Lalu saudara, apa lagi yang kita bisa bikin memuaskan jiwa kita? Materi enggak, ya seks enggak. Bahkan Steve Jobs itu orang kaya saudara. Tapi sampai dia mati, dia kena kanker hati, dia bilang ada 2 orang yang tidak akan pernah saya ampuni sampai saya mati. Ayah saya yang sudah membuang saya dari kecil, dan Bill Gates yang sudah mencuri program Android saya. Dia mati kanker hati. Tidak memberi kepuasan jiwa. Pencapaian, popularitas bisa bikin orang puas? Enggak. Makanya saya tidak pernah bangga ketika orang mengenal saya banyak. Bagi saya, tadi malam saya ketemu seorang ibu, dia bilang, Bu Debbie maaf saya mau protes doa ibu. Setiap kali ibu berkhotbah, ibu selalu bilang, Tuhan urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya ini Bapa. Maaf Bu, ibu itu bukan orang yang tidak ada apa-apanya loh. Ibu itu orang yang diurapi Tuhan. Jadi doa ibu mungkin bisa dirubah. Saya bilang maaf enggak. Itu untuk mengingatkan diri saya bahwa saya ini diangkat Tuhan dari yang tidak ada apa-apanya. Saya hanya sampah. Popularitas tidak akan pernah membuat engkau bahagia. Banyak orang menyanjung, tetapi jangan percaya sama pujian manusia, itu pret. Mari kita cari pujian Tuhan. Karena memang manusia mengecewakan. Tidak ada manusia yang bisa membuat Anda puas.
Makanya dalam hubungan kita bersosial, ya pengertilah kalau ada orang yang bikin kita kecewa. Oh, memang Alkitab udah bilang mengecewakan. Ada yang kepahitan sama pendeta. Pendeta itu juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Saya juga manusia. Mau sebaik apapun saya, ada kelemahan saya. Kita nggak bisa mendapatkan semua kepuasan. Makanya saya sekarang mengajarkan kepada jemaat, nggak usah cari-cari pendeta, doa sendiri. Amin. Ada seorang subscriber yang hadir di sini 7 jam perjalanan dia menempuh ke tempat ini. Tadi dia bersaksi kepada saya, Bu, dulu saya dikit-dikit cari pendeta. Apa dikit telepon pendeta, apa dikit telepon pendeta. Tapi sejak saya dengar khotbah ibu, saya sekarang cari Tuhan sendiri. Engkau kecewa kalau cari pendeta. Ya jangan cari saya, jangan cari Pak Lukas. Ya apalagi Bu, suami saya bawa dalam doa Bu, namanya Bambang. Mana Bambang di sini? Bambang lagi. Ya, saya tidak mungkin berdoa buat suamimu sambil menangis, Ibu. Tidak ada hubungan hati saya dengan suamimu. Makanya saya tidak mungkin, Tuhan, jamah Bambang Tuhan. Suami saya lewat, siapa itu Bambang? Malah kita berantem gara-gara doa yang ibu-ibu titip sama saya. Tidak mungkin saya menangis buat suamimu. Hei bapak-bapak, nggak usah titip Pak Lukas, Pak, doain istri saya Jenny, Pak. Saudara bayangkan ketika Pak Lukas berdoa di rumahnya, Tuhan Jenny, Tuhan. Bu Sherly lewat, siapa itu Pak? Jangan titip-titip doa. Nggak ada pendeta bisa berdoa dengan hati Tuhan buat suamimu, buat istrimu, buat anakmu. Percuma engkau titip doa sama saya. Makanya saya bilang datang sendiri sama Tuhan. Doa yang engkau lahirkan dari hati dan iman itu yang mengetok pintu sorga, sehingga Tuhan akan menjawab doa dan permohonanmu. Amin. Jadi jangan. Tidak ada yang bisa puaskan. Seks, harta, kekayaan anak-anak muda yang ada di sini. Jangan kau coba-coba seks. Karena ikut-ikutan orang, jaga kekudusan hidupmu. Ya, jangan ikuti dunia ini. Jangan, firman Tuhan berkata, jangan engkau berubah, jangan menjadi sama dengan dunia ini. Ya, cari sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Lalu saudara, kenapa saudara? Ya, kenapa sesuatu yang sifatnya fana dan harta terbatas, seks terbatas, tidak akan pernah bisa menguasai jiwa atau memenuhi kebutuhan jiwamu, kepuasan jiwamu. Kenapa? Karena jiwa ini tidak terbatas, sementara harta itu terbatas. Sekaya apapun engkau, satu saat itu bisa diambil Tuhan daripadamu. Saya melihat di masa pandemi ini banyak orang kaya digoncang. Dari sini mereka baru menyadari berarti nggak ada apa-apanya. Mau jual aset aja nggak laku. Jadi jangan taruh harapanmu pada sesuatu yang tidak kekal. Nah, kenapa harta, seks, jabatan, pangkat, popularitas itu nggak bisa isi sesuatu dalam jiwa manusia? Karena jiwa manusia itu nggak terbatas. Kepuasan jiwa kita tidak pernah terbatas. Dan itu hanya bisa diisi oleh sesuatu yang tidak terbatas, yaitu Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia cukup, saudara. Ketika seseorang melayani, banyak orang melayani, saudara. Bahkan hamba Tuhan, pendeta, banyak. Dan semua motivasi pelayanan itu kan gak ada yang tahu, cuma Tuhan juga yang tahu. Waktu seorang hamba Tuhan melayani dengan sebuah tujuan uang, mengejar kekayaan, saya mau bilang, maka ketika dia sudah punya gereja besar, gedung gereja besar, depositnya banyak, dia akan berhenti melayani. Makanya kalau ada orang mau konseling, dia bilang, suruh saya itu pekerja sana, konseling itu. Tapi ketika kita melakukan itu karena kita mencintai Tuhan, maka semua yang Tuhan beri bonus itu. Makanya kan kita sekarang banyak orang bertanya, Bu, itu pendeta sekarang kok udah gak pelayanan ya, udah gak ini ya. Saya memberitakan firman, tidak akan pernah berhenti saya memberitakan firman.
Saudara mau marah sama saya, saudara percaya atau tidak percaya, tugas saya adalah memberitakan firman, karena itu panggilan hidupku. Kalau saya nggak memberitakan firman, maka saya akan merasa kering. Kenapa? Kepuasan di jiwa saya membagikan hati Tuhan kepada jemaat. Saya mau dapat bayaran, nggak dapat bayaran, itu tujuan saya. Awalnya YouTube itu saudara, saya dapat di tahun 2019. Tuhan berkata jelas kepada saya, ambil alih dunia media untuk pekabaran Injil, cepat. Saya bilang ke suami saya, Tuhan bercara kepada saya, tahun 2020 aku akan berikan tuaian bangsa-bangsa. Saya bilang sama suami saya, aku dapat dari Tuhan gini. Apa yang harus kita lakukan ya? Aku mau bergerak cepat, Tuhan kayaknya suruh cepat. Siapa yang tahu akan ada pandemi 2020? Karena saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau melayani bahwa aku berada di tempat di mana Tuhan berada. Karena saya tahu Tuhan tuh bergerak. Jangan sampai kita melayani, kita pikir kita ngikut Tuhan, padahal Tuhan sudah sampai di ujung, kita masih diam di tempat. Karena banyak orang melayani tapi dia lari di tempat, bahkan ada yang stop, menikmati. Saya bilang, saya tidak mau Tuhan, bawa aku di mana Engkau berada. Lalu saya dapat itu, Tuhan bilang cepat ambil alih dunia media. Saya bilang ke suami saya, Tuhan bilang begini. Suami saya bilang, kalau media berarti TV loh, nggak kepikiran YouTube. Berarti TV, ya udah kita datangi TV swasta di Jakarta. Saya tanya, kalau saya mau siaran di sini gimana? Oh, ibu harus siaran 10 episode minimal. Pakai studio kami, peralatan kami supaya memenuhi standar TV. Bayarannya berapa? 1 episode 6 juta, 10 episode 60 juta. Saya tanya, sudah pasti tayang? Belum. Keluar 60 juta belum pasti tayang. Waduh, mikir juga saya ya, kalau gitu ndak jadi deh. Saya bilang ke suami, gimana ya? Ya apalagi. Tapi saya bilang, Tuhan saya mau loh, tapi buka jalan, apa yang harus saya lakukan? Satu kali saya pelayanan ke Bali. Di sana saya duduk ya di satu kafe dengan papi saya, karena kita mau ketemu orang. Saya lagi duduk, ada orang syuting di kafe itu. Kebetulan produsernya duduk di samping meja saya tanya, Pak ini lagi syuting apa? Lagi bikin TV bu, di mana? Di YouTube. Oh bisa ya? Dia sambil kerja jelaskin, oh iya sekarang kan semua artis beralih ke YouTube bu. Sekarang di YouTube itu lintas budaya, lintas agama, lintas benua. Saya nangkep. Jadi saya benar-benar bersemangat, saya bilang, kalau gitu saya juga bisa ya. Dia sih sambil gini, ya semua juga orang bisa, ibu punya konten apa? Saya bilang biasa aja, keles. Gak usah ngajak berantem gitu mukanya. Karena dia lagi buka-buka YouTube, saya bilang, coba Pak buka di nama saya, ketik di YouTube. Karena kan ada gereja yang udah mulai angkat-angkat khotbah saya. Siapa namanya? Saya bilang Debbie Basir. Dia ketik, klik, oh ibu pendeta, iya loh. Ini ada loh tayangan ibu yang nonton 100.000 loh. Ini siapa yang angkat bu? Saya nggak tahu itu gereja mana. Berarti ibu sudah punya nama loh di YouTube. Berarti bisa nih saya bikin. Lalu saya mulai tanya-tanya peralatan apa semua. Dia bilang pakai handphone aja. Ibu pakai iPhone sudah cukup. Saya pulang. Saya bilang ke suami, bisa kita bikin YouTube. Dapat nih saya. Terus pakai apa? Pakai handphone cukup. Apa iya? Suami saya ngomong, apa lagi ini? Ayo kita mulai syuting. Kita syuting dengan peralatan seadanya. Waktu saya angkat satu khotbah dengan judul Akibat Dosa Tersembunyi, sekarang yang nonton sudah jutaan. Itu orang bertobat saudara, mulai dari pengerja, jemaat, semua sampai istri pendeta, pengakuan dosa. Saya baru lihat, ternyata memang benar Injil itu ya. Akhirnya saya tidak tahu, pertengahan 2019 kita mulai jalan, 2020 awal pandemi terjadi. Waktu saya bikin channel YouTube dulu, saya angkat di Facebook, tolong like dan subscribe. Beberapa gembala ngomong, pendeta zaman now carinya subscriber bukan jemaat, bukan cari jiwa tapi cari subscriber. Saya bilang subscriber itu juga jiwa, bukan kucing, itu juga orang. Rempong nggak? Begitu terjadi pandemi, semua WA saya, Bu, bantu cari subscriber dong. Saya bilang, jangan cari-cari subscriber, cari jiwa. Kita mesti mengalir dengan Tuhan. Ketika pandemi terjadi, saya waktu itu
Wah, Tuhan itu tuntun saudara. Ada tempat kecil di atas rumah saya, cuma besarnya 3x3 begitu. Saya suruh tukang, cepet kita buat studio di situ. Itu belum tanda-tanda pandemi. Tukang saya kerja, begitu selesai lockdown. Jadi kita sudah punya studio. Saya waktu mesbah doa pertama kali, ibu di sini ikut dari awal masih pakai handphone. Itu kenapa saya dapat mesbah doa, itu bukan konten yang kita cari. Tiba-tiba dari HP saya itu bunyi, ting, selamat Debbie Basir TV, Anda bisa live streaming dari HP. Saya pencet itu gambar kamera. Tiba-tiba udah live streaming di YouTube. Suami saya gini dari jauh, live streaming itu matiin. Saya lihat orang sudah masuk, Shalom Bu Debbie, itu kan waktu tayangan mayat-mayat di TV ya, pas COVID. Shalom Bu Debbie, Bu, kita doa ya Bu, kita doa ya, kita takut apa yang terjadi Bu. Karena dia masih di keyboard, saya bilang, nyanyi. Live streaming pertama masuk 2.000-3.000 orang. Mereka bilang, Bu, besok malam lagi ya. Dari Maret 2020 sampai hari ini mesbah doa tidak pernah bolong satu hari pun. Semua karena anugerah Tuhan. Ya saudara, ya saya mengucap syukur itu kalau kita ikut Tuhan tuh itu luar biasa. Ya, dan makanya saya bilang kalau orang melayani hanya untuk kepuasan jiwa, cari uang atau apapun, dia akan berhenti stuck di situ. Padahal Tuhan itu bergerak. Nah, ketika pendeta stuck, jemaatnya mati. Tidak mengalami pertumbuhan iman lagi. Karena mereka nggak nangkep sesuatu yang dari Tuhan. Tuhan masih ada. Saya menemukan ada begitu banyak jemaat yang kering. Mereka tidak lagi mengalami Tuhan. Mereka beribadah hanya minggu ke gereja, pulang seperti zombie yang nggak ada apa-apanya lagi. Bahkan udah nggak pernah meneteskan air mata. Sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Rugi saudara. Apalagi menjelang akhir zaman ini kita harus semakin meneguhkan iman kita di dalam Tuhan. Di sini dikatakan kenapa semua tidak bisa memuaskan? Karena jiwa manusia itu tidak terbatas. Dan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan yang tidak terbatas. Saudara, orang-orang yang pernah mengalami Tuhan, mereka tidak akan pernah puas dengan Tuhan. Mereka akan terus mengejar Tuhan. Terus kalau kita menaruh kepuasan jiwa itu pada Tuhan, maka kita tidak akan pernah puas. Setiap hari kita akan terus mengejar Tuhan. Saudara ingat satu kisah di Alkitab, ya ketika Yakub bergumul ya dengan seseorang yang itu adalah Tuhan, dia berkata saudara, itu ada di Kejadian 32 ayat 26, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dengan kata lain aku bilang, Tuhan engkau jangan pergi sebelum engkau memberkati aku. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kepuasan jiwa, dia tidak akan pernah rela melepaskan Tuhan di dalam hidupnya. Hidup dalam kekudusan, melakukan firman itu akan menjadi kesukaan bagi jiwanya. Tetapi orang yang menjadikan kepuasan itu sesuatu yang berbeda, engkau tidak akan pernah mengalami Tuhan. Saya minta suami saya untuk bisa ngiringi saya. Ya saudara, ketika Musa disuruh Tuhan, engkau harus berjalan, bimbing bangsa ini menuju ke satu negeri tanah perjanjian. Musa berkata kepada Tuhan apa saudara? Itu ada di Keluaran 33 ayat 15. Musa berkata kepada Tuhan begini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, maka janganlah suruh kami berangkat dari sini. Tuhan sudah berkata, aku akan menyertai engkau, mujizat itu akan menyertai. Tapi Musa bilang, kalau engkau sendiri tidak menyertai kami, jangan suruh kami berjalan Tuhan. Orang yang punya kehausan dengan Tuhan akan terus berkata, kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami butuh engkau lebih dari hari-hari sebelumnya. Karena itu Musa berkata begini saudara, bila engkau tidak besertaku Tuhan, jangan suruh kami berjalan. Yang kami butuhkan itu pribadimu, bukan berkatmu. Yang kami butuhkan itu penyertaanmu. Saudara, orang yang menaruh kepuasannya kepada Tuhan,
mereka akan mengejar Tuhan. Karena mereka tahu harta, jabatan, kedudukan, bahkan semua tidak akan pernah bisa memuaskan jiwa. Daud berkata di dalam Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kemurahan, kebajikan akan mengikuti aku, tetapi aku akan terus diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ini sebuah penekanan. Sekalipun aku berkelimpahan, sekalipun kemurahan Tuhan, kemewahan, semua ada padaku, tapi aku menetapkan pilihan untuk berada di rumah Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang masa hidupku, kata Daud. Artinya apa? Kemewahan, kemurahan Tuhan itu bukan segala-galanya, bukan berkat Tuhan yang sedang kita kejar, tapi perkenanan Tuhan. Dia beserta dengan kita, itu cukup, kata Daud. Aku akan tinggal di dalam rumah-Mu Tuhan. Hanya orang-orang yang bisa mengalami hadirat Tuhan yang paling berbahagia hari-hari ini. Saya bisa nangis di dapur, saya bisa nangis di kamar, saya bisa nangis di kamar mandi, saya bisa nangis di mana saja karena mengalami Tuhan. Betapa sedihnya kalau engkau hidup jauh dari hadirat Tuhan, saudara. Bahkan orang-orang yang berjalan bersama hadirat Tuhan, engkau akan mengalami teguran, tuntunan. Dan itulah yang terbaik bagi jiwa kita. Kenapa, saudara? Saya ingin kita semua tahu hari ini. Mari kita baca sama-sama. Kita buka sama-sama ayatnya, saudara, di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang pertama. Sebentar, saudara, karena ini saya sebenarnya tidak. Ya, 1 Petrus 1 mulai ayat yang ke-8 bisa dikatakan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, melihat Tuhan, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, namun kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tak terkatakan. Orang-orang yang mengalami Tuhan, yang menaruh kepuasan jiwanya pada Tuhan, sekalipun kita belum melihat Tuhan secara fisik, tapi ada sukacita yang melimpah dari hidup kita. Ayat 9, kenapa itu bisa terjadi? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Apa tujuan kita beriman? Supaya jiwa kita selamat. Karena kelak kalau manusia mati, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Waktu manusia mati, tubuhnya akan kembali menjadi tanah. Enggak penting tubuh, makanya jangan terlalu banyak merawat tubuh. Lebih daripada engkau merawat jiwamu. Engkau harus merawat tubuh, tapi nomor satu engkau merawat jiwamu. Waktu manusia mati, tubuh kembali menjadi tanah. Lalu roh kembali kepada Allah Bapa yang mengaruniakannya, tetapi jiwa kita akan dihakimi. Karena itu mengapa kita beriman? Engkau harus mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kita tadi sedang berbicara tentang kepuasan jiwa. Manusia mengikuti keinginan jiwanya yang tidak pernah terpuaskan dengan seks, harta, kekayaan, jabatan. Tapi dia lupa bahwa tujuan dia percaya pada Tuhan itu untuk jiwa ini selamat. Kenapa, saudara? Ayat 10 berkata, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ayat yang ke-11, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana roh yang dimaksudkan oleh roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ayat yang ke-12, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu tentang dengan perantaraan mereka, yaitu oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudara, ini diteliti, saudara, jiwa ini loh. Jiwa manusia itu tidak terbatas.
Dan ketika orang menemukan Kristus, dia baru menemukan kepuasan jiwa. Kenapa saya rela meninggalkan keluarga saya? Kenapa saya rela meninggalkan semua kehidupan saya di masa muda saya lulus SMA? Karena saya berjumpa dengan sesuatu yang memberi kepuasan di jiwa saya. Saya sudah mencoba semua dosa sebelum saya menerima Kristus. Semua berujung kepada bunuh diri. Semua berujung kepada kematian kekal. Tapi ketika saya menerima Yesus, saya menemukan kepuasan yang sesungguhnya di jiwa saya. Sedekat apapun kita dengan Tuhan, kita pasti akan mengalami yang namanya masalah dan persoalan. Amin. Kenapa? Karena kita ada di dunia, ya. Kalau kita masih mengalami masalah dan persoalan, itu artinya kita masih ada di dunia. Kalau sudah tidak ada masalah, berarti sudah di dunia. Kok tahu ya? Di dunia lain. Ya, berarti sudah pindah alamat. Dan banyak orang datang berkata kepada saya, Bu, saya ini ikut Tuhan, saya ke gereja, saya melayani, saya baca Alkitab, saya berdoa. Tapi kok saya ini banyak masalah di hidup saya. Saya bilang, kita ini ikut Tuhan bukan supaya hidup kita tanpa masalah. Ya, kita ikut Tuhan bukan supaya kita tidak punya masalah. Kenapa kita ikut Tuhan? Karena dunia ini tempatnya pinter, tahu semua ya. Kenapa kita ikut Tuhan? Karena dunia ini gudangnya ya masalah. Kenapa saudara? Dunia ini gudangnya masalah. Pertama kali setan dibuang dari surga, namanya Lucifer. Alkitab berkata dia dibuang kemana? Kemana? Ayo, menurut saudara dibuang di mana? Surabaya Barat. Setan pertama kali dari surga, Lucifer dibuang ke bumi. Waktu itu bumi masih kosong. Lalu manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Manusia memberontak, melakukan dosa. Kita dibuang dari Taman Eden, manusia terbuang kemana? Surabaya Barat lagi. Dibuang juga ke bumi. Jadi bumi ini, dunia ini, nusa kambangannya setan. Sama kita. Ini tempat pembuangan. Kita hidup satu nusa kambangan sama setan. Jadi kalau kita hidup di tempat pembuangan, orang berdosa, dua-dua yang memberontak dari Tuhan, kira-kira hidup itu ya ada masalah atau tidak? Waktu kita dibuang, jatuh ke bumi, setan bilang, welcome to the jungle. Ya itu karena akibat dosa. Nah, sejak saat itu kita hidup di dunia yang sudah berdosa. Alkitab berkata upah dosa itu maut. Orang kalau hidup dalam dosa tidak mungkin hidupnya bahagia. Karena banyak masalah, banyak persoalan. Kenapa kita ikut Tuhan? Kenapa kita percaya Yesus? Supaya ketika kita menghadapi masalah, kita punya kekuatan. Jadi jangan dibalik-balik doktrinnya. Kita ikut Tuhan bukan supaya tidak ada masalah. Kita ikut Tuhan supaya ketika masalah datang, hidup kita, iman kita tetap kuat. Sebab Tuhan adalah sumber kekuatan. Saudara, saya membaca kitab Ayub adalah kitab yang sangat luar biasa. Bagaimana kisah seorang manusia itu mengalami ujian yang begitu hebat. Kalau saudara sudah membaca kitab Ayub ini secara teliti, satu pasal, satu kitab dari Ayub ini, saya yakin saudara tidak akan mudah mengeluh, saudara tidak akan mudah bersungut-sungut, saudara nggak akan baper koper bagasi lagi, ya, bawa perasaan, korban perasaan toh, baper koper bagasi, bahagia nggak, sedih iya. Orang itu kalau hidup selalu baper koper, ya hidupmu nggak bahagia, sedih iya. Kita tidak akan menjadi orang yang merasa aku kok masalahnya berat banget.
ketika saudara sudah membaca kitab Ayub ini. Siapa yang sudah baca selesai kitab Ayub? Kitab Ayub toh, saya nggak tanya dari Kejadian sampai Wahyu. Kitab Ayub toh, siapa? Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, semua kitab yang ditulis di Alkitab ini penting. Ada nilai, ada makna, ada hikmah. Bagaimana mungkin kita bisa menemukan kekuatan dan pesan dari firman Tuhan kalau membaca saja aku sulit? Baca Alkitab, baca. Waktu saya baca kitab Wahyu ini, kitab Ayub ini, saya benar-benar meneliti, saya benar-benar kagum dengan pribadi Ayub. Waktu kita membaca, maka kita menyadari bahwa saya baca, gila, Ayub itu mengalami pergumulan yang tidak ada satu manusia pun yang pernah mengalami yang sama dengan apa yang dialami Ayub. Bayangkan Alkitab berkata ketika iblis menghadap ke hadapan Allah, lalu Tuhan bilang, kamu sudah lihat hambaku Ayub? Iya. Tidak ada manusia yang saleh seperti Ayub. Lalu iblis bilang, karena dia kaya, makanya dia cari Tuhan, dia saleh. Coba kalau kau jangan lindungi kekayaannya, cabut pagar perlindunganmu atas kekayaannya. Memang saudara, banyak orang kalau keadaannya baik, dia kaya, punya uang, ya bisa gampang dekat Tuhan. Tapi banyak orang ketika miskin, ya dia menjauh dari Tuhan. Sebaliknya itu tergantung respon kita. Ya, tapi ada juga yang udah miskin dekat Tuhan ada. Ada yang miskin sombong lagi, jauh dari Tuhan. Ketika iblis berkata karena dia kaya, Tuhan bilang, ya udah coba aku cabut pagar perlindunganku atas kekayaannya. Silakan kamu uji Ayub. Waktu Tuhan cabut pagar perlindungan atas kekayaan Ayub, saat itu juga Alkitab berkata, datang anak buahnya Ayub lari-lari. Bos mau laporan, kami ini lagi mengembalakan kambing domba ternakmu di perkebunan milikmu. Tiba-tiba datang orang, dicuri semua yang kau punya, bahkan diambil alih semuanya. Mereka itu segerombolan orang yang sangat menakutkan. Semuanya mati terbunuh, cuma aku yang hidup. Ayub kaget. Hah? Belum sempat tanya, datang lagi satu lari-lari. Bos, saya mau laporan. Anak-anakmu lagi makan dan minum bersenang-senang. Tiba-tiba datang angin puting beliung, rumahnya roboh, anakmu semua mati. Dalam waktu yang bersamaan, Ayub kehilangan harta, rumah, dan semua anaknya mati. Kira-kira kalau saudara jadi Ayub, berat nggak saudara apa yang dialami? Banget, nget. Tapi dalam semuanya itu, Ayub itu menengadah kepada Tuhan. Dia bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Coba saudara kalau uangnya ditipu orang, saudara bilang apa? Puji Tuhan. Tuhan yang memberi, Dia yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, terkutuklah kau. Ya Pak ya? Ngaku ya? Nggak gampang saudara, nggak mudah. Ya, ketika uangmu dibawa lari orang, ditipu orang, apakah kau berani berkata, puji Tuhan, aku mengampuni? Ada yang pernah mengalami uangnya dibawa lari orang? Belum? Semoga ada ya. Supaya saudara merasakan. Karena kita ini harus diuji dalam segala bagian di hidup kita. Ya. Saya dulu pernah berdoa gini, Tuhan, saya ini hampir semua ujian sudah saya lewati, kecuali satu, uang saya dibawa lari orang tuh belum pernah. Baru saya ngomong begitu saudara, saya renovasi studio, uang saya 300 juta dibawa lari. Saya bilang, Tuhan, kan saya cuma ngomong gitu ya, jangan dipraktekkan langsung lah Tuhan. Maksudmu tuh apa toh? Benar saudara,
Siang, malam, pagi, sore saya ingat terus. Hati saya panas, saya jengkel, kehilangan damai sejahtera. Saya WA, balikin duitnya, balikin duitnya, balikin duitnya. Stres saya. Sampai Tuhan itu bicara satu kali, kamu kalau ada orang konseling bilang dia ditipu orang, jawabanmu apa ke orang itu? Saya bilang, Pak, uang gampang dicari, tapi damai sejahtera dan sukacita itu produk surgawi. Jadi daripada Bapak meratapi uang itu, lebih baik Bapak lepaskan pengampunan saja, karena uang bisa dicari. Tuhan bilang, lah sekarang kamu mengalami itu. Kamu bisa nggak melakukan yang kamu nasihatkan sama orang? Saya bilang, kalau dia kan kaya Tuhan, duitnya banyak. Kalau saya ini duit pas-pasan ditipu begini, ya harus balik duitnya. Iya Pak, ya saudara. Semangat sekali ngomong iyanya. Pengalaman pribadi ya Pak. Iya, tidak mudah saudara, jujur loh. Seringkali pengkhotbah itu pinter mengkhotbahkan tapi melakukan sulit. Itu juga saya ini, saya mengaku di hadapan saudara. Biar enteng ya. Tapi ketika Tuhan suruh, akhirnya saya enggak tahan, ya udah saya lepaskan pengampunan. Saya bilang, oke Tuhan, aku mengampuni. Lalu Tuhan desak saya, ketik WA orang itu, ketik WA bilang, aku mengampunimu dan aku melupakan. Kalau mengampuni iya Tuhan, kalau melupakan belum. Enak aja, 300 juta tuh banyak loh. Menurut saudara banyak enggak? Saudara, tapi Tuhan dorong saya untuk melakukan itu. Akhirnya saya ketik, saya sekalian curhat sama dia, mumpung sudah WA terakhir. Saya bilang, saya itu kepahitan sama kamu, saya kecewa sama kamu, saya sakit hati sama kamu, terkutuk kau. Ya. Tapi hari ini Tuhan tegur saya tidak boleh kepahitan. Jadi saya lepaskan pengampunan kepadamu. Mau saya kirim, Tuhan bilang tambahi di situ, dan aku melupakan semuanya dan uang itu tidak akan aku tanya lagi. Saya bilang, ih Tuhan, kalau itu tunggu ya Tuhan. Siapa tahu masih bisa atur damai. 300 juta kalau dia cicil 100 ribu per bulan, 30 juta 30 tahun selesai. Walaupun sudah jenggotan kan. Tapi enggak apa-apa, masih bisa diatur damai. Saya nggak akan maksa dia, sesuai kemampuan dia bisa bayar. Tuhan bilang enggak bisa. Kamu harus lepaskan pengampunan dan melupakan, enggak usah ingat uang itu. Jadi saya ketik, dan saya melupakan semuanya, dan mulai sekarang saya tidak akan tanya lagi uang itu. Tangan saya bergetar seperti orang Parkinson. Antara emosi bercampur dengan kedagingan dan hawa nafsu, tapi keinginan roh juga. Saya kirim saudara. Besok iblis bilang, tanya coba duitnya udah ada belum. Memang tuh setan itu ya. Saya ambil HP, saya mau ketikkan, saya baca masih ada di kolom kan. Dan mulai sekarang saya tidak akan tanya lagi perihal uang itu. Ternyata Tuhan suruh saya ketik begitu supaya kalau saya mau chatting dia, udah saya pasti baca lagi itu. Jadi tidak jadi. Saya lepaskan pengampunan, saya berusaha berdamai dengan diri sendiri. Dengan dia sudah saya belajar ikhlaskan, tapi dengan diri sendiri ini tidak gampang. Saya sekarang berurusan dengan diri sendiri. Kenapa Tuhan selalu tertarik kita ini berdamai dengan diri sendiri? Karena untuk berdamai dengan dirimu sendiri, tidak ada orang lain yang bisa paksa kau selain dirimu sendiri dengan Tuhan. Biar pendeta tidak bisa paksa kau. Tidak bisa. Orang mau cerai, pendeta bilang jangan cerai. Kalau dia tetap mau cerai, tidak ada yang bisa tahan. Tapi ketika engkau berdamai dengan dirimu, dengan keadaanmu, maka Tuhan akan memampukan engkau melakukannya. Saya berdamai dengan diri saya sendiri. Saya mencoba menerima semua kenyataan pahit itu. Tidak boleh Debbie, kamu sudah melupakan. Tidak boleh kamu ingat lagi. Dalam nama Yesus, tiap hari saya tengking diri saya. Saya nggak perlu menengking lagi tuh orang yang berhutang. Kenapa? Karena kau tidak akan pernah bisa mengubah orang lain, tapi kau bisa mengubah dirimu dan caramu berespon terhadap setiap persoalan yang datang di hidupmu. Amin. Kita tengking orang lain tidak bisa saudara.
Orang kamu tengking dirimu sendiri aja nggak bisa, tengking suamimu aja nggak bisa. Benar nggak? Kita pengen suami berubah, pengen istri berubah. Apakah kita bisa tengking-tengking dia? Nggak bisa. Yang ada malah berantem. Jadi lebih baik tengkinglah dirimu sendiri supaya engkau berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, dan mulai belajar bersyukur sama Tuhan. Saya belajar melepaskan pengampunan. Tiap hari ketika setan ingatin 300 juta loh, dalam nama Yesus, mata duitan, tidak usah diingat-ingat. Amin. Karena kekristenan itu adalah perjuangan melawan dirimu sendiri, bukan melawan orang lain. 1 minggu kemudian saudara, Tuhan mulai menyatakan mujizat di dalam ketaatan. Saya ini mau beli mobil harganya 350 juta. Saya sudah DP 10 juta. Tiba-tiba ada bapak-bapak WA, Ibu Debbie, saya mau minta maaf. Biasanya kalau ada WA masuk begitu, ya langsung cepat-cepat saya hapus. Karena kalau minta maaf itu biasa langsung, saya boleh pinjam uang? Itu terusannya, nggak ada yang lain. Ya, apalagi kalau kayaknya masih ingat saya enggak? Sudah 10 tahun nggak ada kontak, tiba-tiba masih ingat saya enggak? Ini horor. Saya langsung bilang, kebetulan saya amnesia ya 1 tahun terakhir ini. Jadi saya nggak ingat orang-orang dari masa lalu saya. Memori masa lalu hilang dari saya. Oh begitu ya, iya, saya tidak ingat kamu. Soalnya lanjutannya nanti biar tali silaturahmi tetap terjaga, pinjam dulu 10 juta. Langsung saya balas, mending putuskan saja tali itu. Jangan ada tali di antara kita. Menyakitkan itu sayang. Jangan ya Dek ya, jangan. Itu menyakitkan. Nggak bisa Yura, nggak bisa. Saudara, ya, dia bilang gini, Bu, saya mau minta maaf. Lanjutannya ada, Tuhan suruh saya beliin ibu mobil. Ya kan? Saudara, apakah itu kebetulan? Kalau saya tidak melepas pengampunan dan melupakan uang itu, saya tidak akan lihat mujizat itu. Orangnya nggak saya kenal. Saya cuma balas, kok Bapak bisa tahu kalau saya lagi mau beli mobil? Ya nggak tahu, Tuhan suruh saya aja nih. Saya nggak pernah cerita sama siapa-siapa loh, kita mau beli mobil, lagi inden mobilnya, baru DP 10 juta. Ya udah Bu, itu mobil saya yang bayar. Dari situ saya mulai melihat pintu-pintu mujizat Tuhan bukakan. Dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi, itu pasti ada rencana dan maksud Tuhan di dalamnya, katakan. Yang penting kita tetap memilih berespon dengan benar. Ketika Ayub mengalami penderitaan yang begitu hebat, saudara, Ayub itu menderita bukan karena berbuat dosa, tapi Ayub menjadi berdosa karena dia menderita penderitaan yang berat. Ayub itu menderita bukan karena berdosa, tapi Ayub menjadi berdosa karena penderitaan. Ada orang-orang yang tadinya setia sama Tuhan, tapi penderitaan membuat dia berdosa. Ayub akhirnya mulai berkeluh kesah sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kenapa engkau itu curang? Kenapa pengadilanmu tidak adil? Aku ini tidak pernah bikin dosa. Aku tidak pernah meniduri gadis-gadis muda. Aku tidak pernah telat bayar uang gaji pegawaiku. Aku tidak pernah telat bayar persembahanku, perpuluhanku. Aku bayar semua tepat pada waktunya. Aku tidak pernah menindas orang yang miskin. Aku tidak pernah merampas hak janda-janda. Aku ini setia di hadapanmu Tuhan. Tetapi kenapa engkau berlaku kejam terhadap aku? Ayub menjadi berdosa karena dia sudah menganggap dirinya benar di hadapan Tuhan. Siapa yang berhak menilai kita ini benar? Cuma Tuhan. Bahkan kita sendiri nggak bisa berhak menilai kita ini benar, karena Alkitab berkata kebenaran manusia di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor. Kain kotor. Nggak ada kebenaran kita di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Ayub berkata, aku ini benar, tidak ada kecurangan, tidak ada alasan untuk engkau melakukan yang tidak adil kepadaku. Lalu Ayub mulai berkata begini kepada sahabat-sahabatnya, aku melihat hidup orang berdosa itu mujur daripada hidup orang benar.
Sia-sia aku menjaga hidupku ini kudus, sia-sia aku berbuat kebenaran, kalau pada akhirnya hidupku lebih menderita daripada orang berdosa. Lalu saudara, Tuhan menegur Ayub lewat seorang sahabatnya. Ada 3 orang sahabat Ayub yang akhirnya dimurkai Tuhan, tetapi satu sahabat Ayub yang berdiri di tengah antara 3 dan antara Ayub. Dia memberikan nasihat yang netral sesuai dengan isi hati Tuhan. Namanya itu Elihu. Ayub pasal 35. Kalau kita membaca judul perikopnya, Allah memperhatikan penderitaan manusia, karena Ayub merasa Tuhan sudah gak memperhatikan dia. Maka berbicaralah Elihu. Ya, Elihu bilang kepada Ayub, inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah? Kalau engkau bertanya, apakah gunanya bagiku, apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? Ayub berkata, jadi buat apa aku ini selama ini hidup benar? Ya mending aku jadi orang berdosa aja, percuma aku mempertahankan semua kebenaran. Ada satu anak Tuhan, dia bertobat, dia terima Yesus. Dulunya dia itu main musik di tempat dugem, di nightclub. Lalu ketika dia mengalami pencobaan di dalam hidupnya, dia bilang, percuma loh, teman-temanku yang tetap ikut dunia, sekarang mereka sukses loh. Tapi aku, apa yang aku dapatkan? Seringkali kita lupa saudara. Dan akhirnya dia bilang, ya kalau memang hidup seperti ini, ya mending aku balik lagi ke dunia dulu. Hidupku aman. Saya bilang, kau bilang aman dari mana? Cuma dari segi uang kan? Berarti hatimu masih melekat kepada uang. Ketika orang ikut Tuhan sungguh-sungguh, seringkali Tuhan akan izinkan kita gak punya uang, tapi hati kita tetap damai, karena kita menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Jangan bilang saya tidak mengalami saudara. Kenapa saya bicara? Karena saya pernah mengalami. Saya pernah hidup tanpa uang 1 sen pun. Saya pernah hidup tanpa 1 orang pun yang bisa saya harapkan. Di situ saya hanya belajar untuk bergantung kepada Tuhan, dan tidak sedikit pun saya berkata Tuhan itu jahat. Saya berdoa minta kemampuan agar saya bisa melewati hidup, karena saya percaya semua kita yang ikut Tuhan, kita semua harus mengalami yang namanya proses. Proses itu tidak enak, tapi tidak usah protes waktu diproses. Jalani aja hidupmu. Kenapa? Karena kalau kau kebanyakan protes, bisa jadi nanti protesmu itu berubah menjadi dosa di hadapan Tuhan. Kita lihat saudara, apa yang Ayub lakukan ketika dia merasa benar-benar Tuhan itu jahat dan jauh daripadanya. Ayub pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayub 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga kita baca. Firman Tuhan berkata, baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Karena Ayub ini terlalu banyak berkeluh kesah ketika dia menderita, akhirnya keluh kesahnya berubah menjadi pemberontakan. Bahaya saudara. Makanya ketika diproses, tidak usah banyak protes, apalagi banyak berkeluh kesah. Berkeluh kesah itu sama dengan bersungut-sungut. Saya itu paling jengkel kalau ketemu orang, halo ibu gimana kabarnya? Hidup bu, anakku itu begini. Belum lagi mantuku itu begini. Siang namanya suamiku itu, aduh saya ini sudah bingung bu. Itu suami saya begini. Pusing bu hidup saya ini, hidupku berat ibu. Saya bilang, jadi ibu mau mati aja? Tidak mau, tetap mau hidup. Kalau kau mau hidup, daripada kau berkeluh kesah yang pada akhirnya menjadi dosa, lebih baik bersyukur. Belajar kalau ketemu orang, gimana kabarnya? Luar biasa. Ada masalah? Banyak. Tapi aku tak bersuka cita sebab Tuhan adalah kan sama aja saudara. Kau berkeluh kesah gak akan merubah keadaanmu. Tapi ketika engkau bersuka cita memperkatakan firman, justru itu menimbulkan satu kekuatan bagimu. Amin. Karena ucapan itu adalah doa. Hati-hati.
Ya mending begitu, belajar ketemu orang. Tolong ya ibu-ibu yang suka mukanya cemberut, kalau ketemu anak, ketemu siapa gimana, mama ini begini, ini mama, kau tahu tidak, begini. Ayo kita belajar bersyukur, jadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Ayub berkata, tetapi sekarang ini keluh kesahku berubah menjadi pemberontakan. Dia menuduh Tuhan jahat, dia menuduh Tuhan tidak adil, dia menuduh Tuhan curang. Dia berkata, di mana keadilanmu Tuhan? Kenapa kau kejam terhadap aku? Saudara, ketika engkau terus memberontak di hadapan Tuhan, engkau tidak akan menemukan jalan keluar, engkau tidak akan menemukan jawaban atas hidupmu. Sebaliknya, penderitaan, kesesakan, tekanan yang akan kita alami. Kita kembali ke Ayub 35 tadi, saudara. Dia berkata, Elihu bilang, kalau engkau memilih untuk hidup dalam dosa, emang apa yang kau bisa buat Tuhan? Emang Tuhan rugi apa? Maaf saudara, kalau engkau memilih untuk meninggalkan Tuhan karena persoalan hidupmu berat, maaf, Tuhan tidak rugi. Waktu kau memilih hidup dalam dosa, Tuhan tidak rugi. Siapa yang rugi? Kau sendiri. Jangan pernah memilih untuk hidup di dalam dosa, karena Tuhan tidak pernah dirugikan karena dosamu. Dia tetap Tuhan, dia tetap kudus, dia tetap mulia. Yang dirugikan karena perbuatan dosamu adalah kau sendiri, karena Alkitab berkata, apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Kalau kau menabur badai, kau menuai puting beliung. Hati-hati saudara. Saya sudah melihat banyak kehidupan orang hancur akibat taburan-taburannya di masa lalu. Tapi kalau hari ini hidupmu dimuliakan, itu pun akibat taburan di masa yang lalu. Engkau terus menabur yang baik, sekalipun engkau dalam tekanan, sekalipun engkau dalam masalah. Apa yang kita alami hari ini itu hasil taburan kita. Sebaliknya Elihu berkata begini, ya akulah yang akan, dia bilang, kalau engkau bertanya apakah gunanya bagiku, apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? 4, akulah yang akan memberi jawab kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu bersama-sama dengan engkau. Arahkanlah pandanganmu ke langit dan lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap Tuhan, terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang bisa kau perbuat terhadap Tuhan? Sebaliknya, jika engkau benar, apa yang kau berikan kepada dia? Atau apakah yang diterimanya daripadamu? Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu, dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Kalau kau memilih hidup dalam dosa, kau yang rugi karena kefasikanmu. Kalau kau memilih hidup benar, kau yang untung karena kebenaranmu. Karena hidup ini, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Hidup ini tabur tuai saudara. Mari merenung, kalau hari ini ada dosa masa lalu, beresin itu di hadapan Tuhan dan bertobatlah. Bertobat selama Tuhan masih kasih kita kesempatan. Ayo bertobat. Tetap setia di dalam perjuangan iman kita. Ya, supaya sampai ketika Tuhan datang, atau sampai kita mati satu saat nanti. Mati ini gak ada yang tahu saudara. Ya, sekali lagi kalau saya bicara mati, jangan melirik ke opa-opa yang sudah tua. Ya, dan saudara bilang kayaknya dia duluan nih. Ya, tua itu bukan syarat mati. Sakit juga bukan syarat mati. Sepupu saya tuh loh 53 tahun, nggak ada sakit, nggak apa-apa. Ya, kalau bikin status di Facebook, olahraga pagi, jalan-jalan pagi. Mau pelayanan di gereja hari Minggu, dia WL, cuma pusing saudara. Tapi dia bilang sama suami, aku tetap berangkat ke gereja karena itu sudah tugas. Sampai depan pintu gereja pusing, pingsan. Dibawa ke rumah sakit, tidak sadar seminggu sampai meninggal, cuma seminggu. Saya pun masih syok karena saya tidak percaya. Anaknya masih kecil, dia masih muda. Rasanya nggak mungkin, tapi inilah hidup. Kita berapa waktu yang lalu kehilangan hamba Tuhan yang sering pelayanan juga di GSJS, Bapak Risa Solihin. Ya, nggak ada yang menyangka. Hanya sekejap tiba-tiba sakit, lewat dipanggil Tuhan. Tapi kalau dalam Kristus mati itu untung.
Di dalam Yesus tuh mati tuh enak loh saudara. Nggak percaya? Mau coba? Bener. Orang yang pernah mati bersaksi disuruh pulang, nggak mau semua. Saya berapa kali dengar orang kesaksian, Bu, saya pernah mati, Bu. Waktu itu Tuhan datang, Tuhan suruh pulang, saya bilang nggak mau Tuhan. Enak di sini, bener. Yang dalam Tuhan matinya, yang bertobat. Saya juga pernah mengalami, saya tidur nyenyak banget, saya dibawa kayak satu taman saudara, di situ ada air enak. Lalu ada suara yang bilang begini, kalau kau tidur terus, ini kau lanjutkan, kau mati loh. Tapi memang saya nggak mau bangun, karena di situ ada perasaan damai, sukacita, enak sekali. Saya bilang, iya, tapi enak banget ini. Tiba-tiba saya ingat, nanti suami saya kawin lagi, saya bangun langsung, bangun saya. Ya enak aja kau kawin lagi, bangun saya langsung. Ya saudara, tapi memang benar. Ya, orang-orang yang pernah saya temui, yang pernah mengalami kematian, mereka bilang saya disuruh pulang. Kemarin saya ketemu satu bapak di Palembang, kena serangan jantung, lagi di gereja, lagi khotbah, dibawa lari ke rumah sakit. Dokter nangani dia sudah nggak sadar, sudah ngorok. Dia bilang, ibu, saya dibawa Tuhan, Bu. Indah banget, Bu, tenang, damai banget. Tuhan bilang, kau pulang ya, belum waktunya, belum waktumu. Saya bilang, nggak mau Tuhan. Tuhan bilang, pulang. Nggak mau Tuhan. Ngeyel loh, pulang. Ojo ngeyel yuk. Akhirnya dia pulang. Di hadapan Tuhan orang itu ngeyel, suruh pulang. Tapi dia bilang, Bu, enak banget Bu di situ, indah Bu, damai, sukacita, perasaan tuh nggak bisa digambarkan. Karena dia anak Tuhan, dia hidup benar, takut Tuhan. Dia tapi bilang, tapi Bu, memang orang kalau mau mati Bu, itu setan datang semua. Itu saya lihat dari yang jin besar, orang hitam, itu datang Bu, mau berebut jiwa saya Bu. Tarik-tarikan Bu sama malaikat. Tapi karena imannya kuat, dia berperang saudara, dia tengking dalam nama Yesus. Setan datang mau ambil dalam nama Yesus. Dia bilang, beneran Bu, bener, saya pikir itu bohong. Orang tuh kalau mau mati yang datang banyak, makanya bertobat kau dari sekarang. Orang imannya lemah, diambil setan. Dia bilang, bener Bu, itu saya lihat ya, orang tinggi hitam besar bawa tongkat. Saya tengking dalam nama Yesus. Lama saya berperang dalam alam roh loh Bu, lama. Akhirnya dia hilang, kalah. Datang lagi satu, ya saya tengking lagi, hilang lagi. Ya, nanti datang malaikat Bu. Nah di situ baru saya dapat suara, kamu belum waktunya, kamu harus kembali lagi ke dunia. Dia bilang, Tuhan di sini enak banget. Enggak, kamu harus pulang. Akhirnya dia hidup lagi saudara. Kemarin saya ketemu di Palembang, masih pelayanan. Ya bersyukur, tapi harus bertobat. Nggak bertobat, kau nggak bisa bertempur. Imanmu kalah, dan setan bilang, gak usah perang, kau sudah kalah kau. Kau itu tawananku. Kau bersinah selama hidupmu, kau selingkuh selama hidupmu, kau utang nggak bayar. Hati-hati. Setan tahu tuh yang utang-utang nggak bayar itu. Bertobat ya, sebelum mati bayar utang, amin. Niat baik yang penting. Jangan kau ditelepon nomor yang Anda tuju sedang bersembunyi. Orang Kristen tuh kebanyakan gitu, kalau mau pinjam uang manis. Hai say, halo cantik, apa kabar babe, pret. Ya, kalau giliran ditagih aja kau menghilang, seperti siluman kau. Hati-hati loh saudara, bertobat. Bertobat. Kenapa? Karena hidup ini singkat. Apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Kalau kau melakukan kebenaran, emang apa yang kau bisa berikan bagi Tuhan? Tuhan tidak untung karena kebaikanmu, Tuhan tidak untung karena kebenaranmu. Alkitab bilang, siapa yang untung? Dirimu sendiri. Karena apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Kau menabur kebaikan dalam roh, engkau akan menuai hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Karena itu mulai hari ini tanggalkan semua dosa, hidup dalam pertobatan, datang kepada Tuhan, rendahkan diri di kaki Tuhan, minta Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita, amin. Apapun tantangan yang harus kita hadapi saudara, percayalah, tidak ada satupun yang melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Itu Tuhan yang ngomong, itu firman Tuhan yang katakan. Ya, jangan pernah engkau takut menghadapi apapun, karena percayalah Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan.
Jangan pernah mundur. Beresin hidupmu di hadapan Tuhan. Mau dibilang akan ada gempa besar, mega teras, hidup ini enak, ikut Yesus. Hidup oke, mati pun mantap jemaat sini ya. Udah siap mati semua mereka Tuhan. Tapi pastikan bersama Yesus. Bersama Yesus itu enak. Rasul Paulus bilang, aku bingung pilih yang mana, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Jadi Rasul Paulus bilang, aku bingung pilih yang mana. Dua-duanya indah. Entah hidupku ataupun matiku, semua adalah milik Tuhan. Bersama Yesus itu indah, saudara. Jadi nggak usah takut kalau hari ini ada berita akan ada mega trust datang, akan lempengan bumi ini bergoncang. Yang pertama ingat, Tuhan yang pegang kuasa atas semua lempengan bumi ini. Biar dibilang dia sudah waktunya bergerak. Kalau Tuhan bilang nggak jadi gerak, nggak jadi dia gerak. Tapi kalaupun Tuhan izinkan terjadi, ya kita siap aja. Kalau belum waktunya mati, ndak mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, ya tetap. Jadi lebih baik siap-siap. Entah kau mati atau tidak mati, yang penting bertobat. Hidup sungguh-sungguh dalam kekudusan, hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran, supaya engkau melihat janji-janji Tuhan digenapi waktu kita hidup di dunia ini, sampai kita hidup di surga kekal. Jangan cuma tunggu upah di surga kekal, kelamaan keles. Amin. Karena Tuhan berjanji upah itu juga dia bisa berikan selama kita ada di dunia ini. Siapa yang mau hidup mengalami berkat damai sejahtera, sukacita dan penyertaan Tuhan?